Dalam perjalanan pulang, aku singgah sholat di sebuah masjid sebelum kembali ke rumah Pak Samsi. Hanya beberapa jamaah saja mengisi tempat indah ini. Para penduduk sepertinya lebih memilih berdiam diri dalam rumah masing-masing. Sepanjang jalan perkampungan sangat sepi di pertengahan kampung. Tetapi tidak semuanya menyala sehingga menyebabkan cahaya yang muncul hanya remang-remang. Suasana memang terasa aneh di sini. Selain jauh dari keramaian, para penduduk pun gak ada yang berada di luar rumah. Bahkan para remaja pun tidak tampak berada di luar meski hanya sekedar duduk nongkrong menikmati malam. Mas, tadi ibunya Mas Al bilang kalau Mas Al menunggu di rumah saja karena ibu sedang melihat rumahnya kakek Darmadi dengan bapak juga ibu, ujar Wahyu, putra tertua Bularas, memberitahuku setibanya aku di rumah. Oh iya Mas, maaf, saya numpang mandi dulu ya. Sudah gelap kok mandi Mas, di sini dingin, nanti masuk angin. Ah nggak apa-apa Mas, masalahnya saya belum mandi seharian, ujarku. Usai mandi, kami duduk sambil ngopi, membicarakan perihal keganjilan semua ini. Mas, kenapa tahlilan malam ini warga tidak ada yang hadir kemari? Tanyaku dengan memberanikan diri. Saya juga tidak tahu Mas Al, mungkin pada takut karena rumor santet yang menimpa kedua ayang saya, jadi tidak ada yang datang. Bukannya tahlilan digelar sampai 7 hari ya? Iya Mas, biasanya juga begitu. Saat kami asyik ngobrol, tiba-tiba terdengar dari arah belakang suara seperti panci dibanting dengan sangat keras. Tepatnya berasal dari tempat memandikan jenazah mertuanya Bularas yang tadi. Kami beranjak untuk mengecek apa yang tengah terjadi di sana. Sesampainya di tempat itu, kami terkejut karena melihat sosok pocong yang berlumuran darah berdiri di samping meja yang digunakan untuk memandikan mayat. Wajahnya terbungkus mori yang memerah karena darah sehingga kami tidak bisa melihat wajah dari dedemit ini. Astagfirullah, teriak Wahyu sebelum jatuh pingsan. Mas Wahyu, bangun Mas. Aku mencoba membangunkan. Aku sama sekali tidak mempedulikan perwujudan setan yang masih tetap berdiri itu. Aku berusaha sekuat tenaga membangunkannya karena selain aku tidak sanggup mengangkat tubuhnya, tubuhku kalah besar dibandingkan dengan tubuh Wahyu. Aku berlari keluar, berharap menemukan orang yang bisa dimintai tolong. Namun jalanan tetap sepi. Entah ada apa dengan desa ini. Kenapa semua penduduk masih sangat pendek bola berpikirnya. Aku oleskan balsam yang aku temukan di tas ibunya, mengoleskannya di telapak tangan, kaki juga bawah hidung. Pocong, teriaknya histeris. Istighfar Mas, sudah tidak ada setan itu. Setelah sejenak mengatur nafasnya yang tersengal, dia mulai terasa tenang. Sepertinya dia sedang menahan gejolak yang muncul di dalam dirinya, membuatku terus berusaha menenangkannya. Selama ini, dia hanya mempercayai jika lelembut itu ada, tetapi sama sekali belum pernah melihat. Sekalinya melihat lelembut dengan wujud seperti itu, membuat mentalnya down. Istighfar Mas, semua baik-baik saja. Astagfirullah, Mas, saya baru pertama kali melihat pocong seperti itu. Sangat menyeramkan ternyata. Gak apa-apa, memang seperti itu wujudnya. Aduh Mas, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadi seperti Mas Al. Jadi seperti saya, bagaimana maksudnya Mas? Ibu sudah sering cerita mengenai keluarga Mas yang biasa menangani seperti ilmu hitam dan bersinggungan langsung dengan lelembut. Itu ibu saya yang bisa Mas, kalau saya tidak tahu apa-apa. Suara benda jatuh itu mulai terdengar lagi. Tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Spontan aku melihat ke arah Wahyu yang tubuhnya terlihat tegang dan berkeringat. Aku menyuruhnya diam saja di sini. Aku masuk ke belakang untuk mengecek suara tidak lazim itu. Saat tiba di tempat pemandian jenazah tadi siang, persis di tempat yang sama, berdiri sosok ibu tua mertua Bularas dengan tatapan mata berair. Ia menangis. Saklibet, aku terpaku memandangi pocong itu. Saat ku perhatikan dengan seksama, wujud pocong yang menyerupai almarhumah nenek Wahyu itu terus menangis. Tiba-tiba, seperti ada bisikan dan panggilan lirih yang mendorongku agar lebih mendekat ke lelembut itu. Nah, sinilah
Panggilan itu diulang sampai 3 kali, seakan aku meyakinkan indera pendengaranku. Setelah panggilan yang ketiga kali terdengar, mendekat dengan sendirinya, tanpa perlu diperintah oleh pikiranku. Aku titip Wahyu, jaga cucuku. Aku titip Tari, jaga cucuku. Ucapan lirih itu terdengar dari setan pocong yang berdiri di hadapanku. Aku mengangguk perlahan, pertanda menyetujui permintaannya. Tetapi lebih memberikan pesan atau meminta pertolongan agar aku dapat melindungi Wahyu dan adiknya Tari. Mas, suara Wahyu memanggil dari ruang tengah. Iya mas, jawabku menyahut. Tiba-tiba angin berhembus dengan sedikit kencang. Mendengar suara panggilan Wahyu, sosok di hadapanku tiba-tiba lenyap menghilang tanpa meninggalkan tanda apapun. Aku sejenak menghela nafas, lalu meninggalkan area tempat pemandian jenazah. Bagaimana mas? Masih ada pocong itu, masih ada? Tanyanya dengan badan gemetar. Sudah tidak ada mas, sudah pergi. Bagusnya mas Wahyu sholat, terus istirahat saja. Iya mas, saya pamit sholat dulu ya. Iya mas, silahkan. Agar aku menjaga kedua cucunya, apakah ini artinya mereka berdua kini juga sudah diincar oleh ilmu penebar maut itu? Tidak beberapa lama kemudian, Wahyu keluar dari kamar. Dengan wajah yang sudah mulai tenang, ia menghampiriku. Sebelum kejadian ini mas, sebenarnya kami semua sudah tahu awal mula peristiwa ini karena dikarenakan warisan rumah Eyang yang jatuh ke tangan ibu membuat malapetaka bagi keluarga kami. Wahyu mengawali obrolan. Jadi siapa dalang dibalik semua peristiwa itu? Tanyaku. Itu yang belum kami ketahui. Ibu sendiri juga tidak yakin jika saudaranya sendiri ada yang setega ini. Jadi sebenarnya seperti apa awal kejadian itu mas Wahyu? Awal mulanya kakek terserang santet itu sehari setelah kami semua melayat di rumah Pak Demiko. Waktu itu putranya meninggal dunia. Setelah takjiah ke sana, Eyang tiba-tiba sakit. Badannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Sampai kami berpikir kalau Eyang terkena stroke. Tetapi dokter mengatakan jika beliau sehat sebab walafiat. Sampai yang terparah, kesadaran diri Eyang hilang. Imbu Wahyu, aura mereka terlihat lain. Ada raut resah, juga lelah di semua wajah-wajah yang baru saja lebih letih. Terlebih lagi, ibuku sangat terlihat kecapean, dengan tatapan yang sedikit ada kekosongan, seperti memikirkan sesuatu. Ibu juga menerangkan jika Bolosewu sudah bertengger di sana menanti darah hingga tulang belulang penumbalan berikutnya. Bolosewu itu adalah jin dengan arti nama 1000 pasukan. Wujud mereka berbadan ular dan wajahnya menyeramkan. Mulutnya memanjang ke depan seperti mulut buaya atau serigala. Dengan raut wajah tidak biasa dan menyimpan sesuatu, ibu berbicara lemah lembut kepada Bularas. Mbak, saya mau mengungkapkan gambaran yang terlihat oleh mata saya. Hanya saja, mbaknya harus ikhlas menerima semua ini. Insya Allah mbak, saya siap mendengar pernyataan ini. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada saya dan keluarga mbak. Ini jenis santet dengan penumbalan, mengorbankan jiwa, baru bisa diikuti oleh pengambilan jiwa berikutnya. Ilmu 1000 jin ini merupakan pencabut nyawa sampai semua keturunan habis tak tersisa. Jika manusia sudah terkena ilmu ini, semua akan mati sampai anak keturunannya. Ini yang selalu disebut santet bambu serumpun, kata ibu menjelaskan. Jadi bagaimana menghentikan semua ini mbak? Perang, mau tidak mau, kita harus perang melawan mereka. Tidak ada jalan lain. Perang ini yang harus menuai kata ikhlas itu. Maksudnya, keluarga sendiri bagaimana mbak Nah? Ya, karena rumah itu yang menjadi pangkal persoalannya. Kamu menjadi iri hati dan tertutup mata kebaikannya. Apa kamu tahu Jeng? Ilmu ini bisa terjadi dengan beliau terlebih dahulu menumbalkan anaknya sendiri. Lanjut ibu menjelaskan. Astagfirullah, apa kematian Lingga itu karena penumbalan bapaknya, bukan karena kecelakaan? Sudah aku duga, Eyang sakit juga sehabis melayat ke rumah Pak Demiko kan bu? Wahyu membuka suara. Iya, itu benar sekali mas. Jatuhnya Eyang terjadi setelah beliau melayat. Ibu Tari sang adik. Mendengar perbincangan itu, suasana menjadi hening. Tidak menyangka
Jika kakak kandungnya sendiri memiliki pemikiran picik seperti itu, menghalalkan segala cara, bahkan tega membunuh darah dagingnya sendiri hanya untuk suatu tujuan. Banaspati sedari tadi juga sudah berputar-putar mengelilingi rumah ini. Akhirnya, ibu meminta semua penghuni rumah untuk beribadah dan berdoa meminta perlindungannya sebelum beranjak istirahat. Tiba-tiba, muncul wujud hitam berperawakan besar dengan api yang menjadi kepalanya, terlihat semakin jelas. Sesaat aku hanya bisa tertegun saat menyadari bahwa ternyata sekarang aku telah berdiri di berhadapan dengan sosok berkepala api itu. Badannya kekar, hitam dan legam. Setan atau jin ini selalu disebut oleh warga di sini dengan nama Kemamang. Jika mata telanjang yang melihatnya, ia hanya berbentuk bola api yang melayang, sangat mirip dengan Banaspati. Apapun yang terjadi, kita harus berpura-pura tidak melihatnya, meski dicekik, digerayangi, bahkan jika jilat pakai lidah api pun, kita harus tetap diam. Jika sampai sosok ini melihat ketakutan kita, maka selesailah langkah kehidupan korbannya. Angin kembali menderu kencang saat setan Kemamang terbang beberapa kali mengitariku, lalu naik ke atas langit. Sebelum jin itu benar-benar sirna, terlihat sebuah api yang meledak di atas sana. Hembusan angin kencang tiba-tiba muncul kembali. Ternyata semua ini belum selesai. Baru sesaat saja aku bisa menarik nafas lega dengan kepergian setan itu. Sekarang muncul lagi sosok Wedon yang berwujud nenek tua memegang tongkat. Astagfirullah, Wedon, teriakku secara tiba-tiba saat melihat wujud nenek itu. Secara bersamaan, mulutku juga terbuka sangat lebar. Andai kepalaku masuk ke dalam mulut yang menganga itu, akan sangat mudah untuk dilumatnya. Lidahnya yang berwarna merah itu perlahan menjulur keluar, semakin lama semakin memanjang. Secara bersamaan, angin meniupkan bau bakaran kemenyan, dan semua sosok lelembut itu menghilang seketika. "Kamu tuh kenapa malah di luar malam-malam begini, Al?" tanya ibu. "Saya cuma memastikan saja semua aman, Bu, karena Al belum bisa tidur," jawabku memberi alasan. "Aman dari apa? Ini sudah nggak aman. Lebih baik kamu berdoa." "Iya, Bu." Akhirnya, aku pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun rasanya itu mustahil, karena pada kenyataannya, semua peperangan ini baru saja dimulai. Nyawa yang sudah ditumbalkan dimaksudkan untuk menjemput rentetan nyawa berikutnya. Aku mencoba mengingat wajah laki-laki itu, namun aku belum bisa memastikan siapa orang itu. Selesai sholat subuh, aku menceritakan mimpiku kepada ibu. "Bu, tadi malam saya didatangi sosok laki-laki. Setelah saya berusaha mengingat siapa orang itu, saya nggak bisa menemukan jawabannya, Bu. Sepertinya kami memang tidak pernah bertemu sebelumnya." Ibuku hanya tersenyum ke arahku. Sosok laki-laki berkalung dengan taring harimau sebagai bandulnya. Dia menyalami ibu dan tersenyum saat melihat ke arah Al. "Alhamdulillah, doa ibu sudah didengar Allah, dan dia itu murid ibu yang tinggal di Kalimantan. Insya Allah akan datang untuk menangani masalah ini." "Murid ibu? Siapa?" tanyaku dengan rasa penasaran. "Namanya De Virgo. Jauh sebelum kamu lahir, dia sudah belajar dengan ibu juga almarhum abahmu." "Bagaimana ibu bisa tahu kalau itu memang benar-benar dia?" Aku masih belum berhenti penasaran. "Kalung itu dia dapat saat tirakat dalam bimbingan ibu," ucapnya. Pagi harinya, aku pergi ke pasar tradisional untuk mengantar ibu dan juga Bu Laras untuk membeli beberapa barang yang diperlukan. Kami cukup membalikan tenung juga mantra hitam yang mereka kirim. Namun ada juga beberapa barang kebutuhan yang tidak dijual di sini. Semua yang berasal dari tumbuhan harus dicari dalam hutan atau meminta kepada pemiliki semua itu. "Al, coba kamu cari di mana di sini yang jual minyak misik. Tetapi ibu butuhnya minyak apel jin yang murni." "Di mana yang mencarinya, Bu? Al mana tahu daerah sini?" aku menjawab. Ibu diam tidak menjawab, tetapi sorot mata itu mengharuskan pergi tanpa mau mendengarkan kata bantahan dari anaknya. Aku memutuskan untuk bertanya kepada toko yang menjual parfum atau minyak wangi. Mereka hanya menjual minyak Yavaron saja. "Sekarang, kamu jemput De Virgo di terminal sama Wahyu.
dia sudah sampai dan menunggu di sana. Suruh ibu kembali. Iya bu. Semua orang terlihat sibuk, tidak ada waktu untuk santai. Namun, hal yang membuat lega adalah dengan datangnya salah seorang murid ibu dari Kalimantan. Seandainya dinalar, hal ini terasa sangat tidak masuk akal. Setelah menjemputnya di terminal dan kembali pulang ke rumah Bu Larasati, aku membiarkan ibu, Bu Laras, dan laki-laki itu berdiskusi membicarakan semua peristiwa ini. Aku, ibu, De Virgo, Bu Laras, dan suaminya malam itu mendatangi rumah yang sangat mewah. Dengan adanya bulu sewu dan banyaknya Denowo Jin berbagai rupa menyeramkan itu, membuat semuanya terlihat singup, lebih menyeramkan daripada kuburan atau tempat angker. Saat pintu putih yang tinggi dan besar itu dibuka, hantaman aura setan langsung menyambar. Dada terasa panas, juga sesak. Bau pengap dari rumah sebesar ini tercium, bagai masuk ke dalam sebuah gua tanpa adanya sirkulasi udara. Sambutan mereka sungguh membuat diriku merinding, terlebih menyaksikan bentuk yang menjijikkan dan menyeramkan itu. Bunga ini, tolong sebarkan di depan rumah Al. Ibu memberikan plastik yang berisikan bunga mawar 2 warna. Suara berisik mereka mengomel, kata yang tidak jelas terdengar. Tanpa jarak waktu lama, semua sosok itu langsung sirna. Setiap selesai memasukkan bunga mawar itu ke dalam mulut mereka, tiba-tiba saja satu persatu di demit itu menghilang entah kemana. Walaupun puluhan setan itu sudah menghilang, tetapi masih banyak lagi jin berwujud menakutkan yang bertengger di seluruh rumah. Diperlukan cara lain melenyapkan semua bolo sewu dan buto ini. Tiba-tiba muncul gerimis yang diikuti suara dan kilatan petir. Angin pun berhembus kencang dan secara tiba-tiba menerpa serta memutari tubuhku yang masih berdiri di depan rumah. Tiba-tiba dari kejauhan aku melihat cahaya dengan jelas, seperti ada lilin yang sangat banyak terbang mendekat. Mundur dek, itu kiriman santet, pria De Virgo. Kemudian dia berjalan ke luasnya halaman. Beberapa saat terlihat dia hening membaca doa. Allahu Akbar. Ia berteriak seraya menancapkan benda itu ke tanah. Api kecil itu berterbangan meledak secara bersamaan, bagai petasan. Serpihan api berjatuhan, lenyap sebelum menyentuh tanah. Santet itu tertanggal oleh kekuatan yang dimiliki laki-laki ini. Namun, angin berhembus semakin kencang dan gerimis juga mendadak berhenti dengan sendirinya. Rupanya belum selesai. Tiba-tiba, sosok genderuwo besar dengan tatapan mata merah berjalan mendekati De Virgo yang tidak bergeming saat sama sekali, memberi tanda peringatan padaku untuk tetap di tempat tanpa mendekat kepadanya. Suasana malam ini tidak hanya mencekam, tetapi juga menegangkan. Tampak laki-laki itu menggeram dan merunduk bagai harimau, sehingga membuat percikan tanah berumput terlempar ke udara. Para genderuwo yang berbadan besar itu juga sama, tak mau kalah. Makhluk itu kemudian mengelilingi De Virgo, mengepung dan siap menyerangnya. Mata mereka tajam memerah. Tak terbesit sedikit pun rasa takut di raut wajahnya. Ia tetap tenang, walau berada di dalam kepungan sosok berbulu lebat itu, siap menghadapi pertarungan yang terlihat sama sekali tidak seimbang. Saat aku fokus melihat De Virgo yang sedang berkepung, tiba-tiba terdengar teriakan yang memekakan telinga yang berasal dari dalam rumah. Teriakan Pak Samsi. Aku berpaling, menoleh ke arah rumah. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku menyaksikan di ruangan ini sedang terjadi interaksi. Energi yang memancar sangat kuat. Ia menatap tajam ke depan, ke arah satu sosok berjubah hitam. Namun hanya lengkungan bayangan saja yang dapat terlihat karena terolang oleh kekuatan yang terus keluar dari makhluk itu. Pak Samsi dan Bu Laras mencoba untuk bertahan menghadapi serangan yang menghantam mereka. Akhirnya, kedua orang itu tersungkur dan memuntahkan sesuatu yang tidak bisa mereka tahan lagi. Hanya itulah menit Bu Laras jatuh terkulai, tak sadarkan diri. Sementara suaminya masih mencoba untuk melawan dan kini hanya tertunduk bersujud. Pak, jangan dilawan. Kekuatan ini sangat besar. Justru Bapak akan kewalahan sendiri jika terus berusaha melawannya, ujarku. Tolong istri saya, Mas. Suaranya terdengar terbata-bata dan nafas yang tersengal. Pak, tenang, istighfar. Jangan dilawan aura ini.
Yang ada bapak akan terkuras tenaganya. Abaikan saya. Suara itu terdengar kesakitan. Tolong istri saya, Mas. Mendengar permintaannya, aku langsung menghampiri Bularas, mencoba mengangkatnya dari lantai. Namun dengan keterbatasan tenaga, aku pun tak mampu mengangkatnya. Tolong. Akhirnya, aku menarik kedua tangannya, menyeret sebisa keluar dari ruangan ini. Tampak Pak Tua si penjaga rumah lari tergopoh menghampiri kami. Mas, kenapa Mas? Ada apa dengan Bularas? Tanyanya. Sudah, nanti saja pertanyaannya. Bantu saya mengangkat Bularas, teriakku. Mendengar permintaanku, dia langsung mengangkat bagian kaki. Kami menggotong Bularas secara tidak wajar, bagai mengangkat mayat, lalu membaringkan tubuhnya di kursi panjang. Baru saja selesai meletakkan tubuh Bularas, saat berdiri dengan ingin menarik nafas, suara jeri kesakitan kembali terdengar. Bapak tunggu Bularas saja. Tanpa menunggu jawaban, secepat kilat aku berlari masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, kulihat Pak Samsi tengah terguling kesakitan. Darah sudah keluar dari hidung dan mulutnya. Mereka saling berpandangan, mengeluarkan ilmu kebatinan masing-masing untuk saling menyerang. Angin dengan hawa sangat panas mengelilingi tempat ini. Gempa kecil menggetarkan lantai, juga dinding rumah saat itu. Setiap kali angin menerpaku, tubuhku mundur selangkah. Hampir saja aku tak mampu menahannya. Aku mendekati Pak Samsi, menarik bau Pak Samsi, lalu membawa berjalan perlahan, meninggalkan ruangan yang tengah mencekam ini. Setibanya kami di teras, Pak Samsi terkejut dan histeris melihat kondisi Bularas. Ya Allah Bu, jerit Pak Samsi ketika melihat istrinya masih terkulai di atas kursi. Dia hanya menangis. Ia sama sekali tak menyangka jika semua musibah ini menimpa istri, keluarga, bahkan dirinya. Setan laknat. Ya Allah, berikanlah hukuman setimpal untuk manusia yang telah membuat semua ini terjadi pada keluarga kami. Sabar Pak, istighfar, dan banyak berdoa. Lelaki tua penjaga rumah itu mencoba menenangkan majikannya. Suasana menjadi haru biru. De Virgo yang sudah membereskan kawanan genderuwo mulai berjalan menghampiri kami. Ada apa Al? Tanyaku kepadaku. Pak Samsi, Bularas. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, De Virgo memintaku untuk menyingkir, menjauh dari mereka berdua. Perlahan ia mendekati mereka. Terlihat sejenak ia husuk berdoa, lalu mengusapkan secara perlahan ke tubuh Pak Samsi dari ujung sampai ujung kaki, menarik energi negatif dalam tubuh Pak Samsi. Setelah mendapat usapan tangan De Virgo ke tubuhnya, Pak Samsi memuntahkan seluruh isi perutnya yang hanya tinggal cairan kuning memerah. Kasih beliau minum, suruhnya. Dengan cekatan, Pak Tua itu berlari menuju dapur dan mengambil air untuk Pak Samsi. Kini yang datang semakin banyak, kata ibuku. Serempak kami mengarahkan pandangan kami mengikuti di mana jari orang tuaku itu teratah. Bolo sewu dikirim lagi, teriak De Virgo dengan rahang yang dia eratkan, menandakan emosinya kini hadir kembali. Ini tidak akan pernah selesai jika empu pengirim tenungnya tidak diatasi. Sebaiknya kita mundur dulu untuk keamanan Mbak Selaras juga suaminya, ibu berteriak sambil memperingatkan muridnya. Jadi bagaimana Bu? Bawa pulang dulu Mbak Laras, kalian angkat ke mobil. Meski dalam pertarungan kami sudah banyak yang dimusnahkan, tetapi sang dukun itu terus mendatangkan pasukan gaibnya dengan jumlah yang semakin banyak. Pagi itu semua masih dalam kesibukannya. Ibu yang masih mengobati Bularas dan Pak Samsi dibantu oleh De Virgo. Sementara aku mencoba menceritakan semua kejadian ini kepada kedua anaknya. Napas mereka juga terdengar mulai memberat, menandakan bisa dapat merasakan tekanan energi astral itu. Memang ada ya Mas, manusia sekeji itu hidup berdarah dingin. Itu hanya orang yang tersesat yang berlaku sekeji itu. Semakin sakti ilmu kanuragan kebatinannya, maka akan naik juga pamor dirinya ke dunia hitam perdukunan. Kenapa Allah tidak memberikan hukuman bagi manusia seperti itu Mas Al? Tanya Wahyu. Azab itu dua hal yang dikehendaki Allah Mas Wahyu. Ada yang diturunkan langsung di dunia sebagai bentuk contoh manusia terburuk selama hidup,
itu sudah banyak kita dapati dan mendengar dari zaman Nabi terdahulu. Lalu yang kedua mas, yang kedua azab sesudah mati, menerima pembalasan dalam liang kubur, sampai hari kebangkitan di akhirat kelak, diraih itu abadi, tanpa pernah berakhir. Manusia memutuskan bersekutu dengan setan, menandakan ia buta mata hati, juga hilangnya nurani kemanusiaan. Tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar dari atas rumah. Kembali tenung itu menghantam keberadaan kami. Hidup di dunia hanya menanam, alam akhirat di sana masa memanen. Saat itu, seketika muncul kepanikan di ruang tamu tempat kami berada saat mendengar dentuman suara yang mengagetkan. Dalam suasana hening, kami berkutat dengan pikiran masing-masing. Tiba-tiba, nampak ibu berjalan keluar dari kamar dan mengecek keadaan kami bertiga. Aku berusaha menggapai udara sebanyak-banyaknya, kuhirup dan kulepaskan. Nafasku terasa amat sesak, suhu tubuhku meningkat. Semakin lama aku merasa fisikku semakin lemah. Al, suara ibu masih terdengar. Aku hanya bisa menjerit, menahan rasa sakit yang luar biasa. Aku menutup mulutku saat tiba-tiba merasa ingin muntah. Rasa mual ini semakin kuat. Terasa sebuah tenaga mengalir bagai angin yang cukup kuat dari punggungku, menjalar perlahan dari dalam perutku terus naik. Rasa mual yang begitu hebat kembali menyerangku. Seketika, tanganku terlepas dari mulutku. Darah segar disertai dengan benda aneh yang menyembur keluar dari mulutku. Aku muntah berulang kali, sampai yang tersisa yang keluar dari perutku hanya cairan yang air berwarna kuning. Pagi itu, kesadaranku mulai pulih. Perlahan aku membukakan mata. Ternyata aku terbangun hari kedua setelah kejadian itu, bertepatan di mana hari itu Pak Samsi meninggal dunia. Semakin lama, suara riuh warga masih terdengar. Saat aku benar-benar membuka mataku, aku menjumpai wajah ibu tepat di hadapanku. Minum ini Al. Namun walaupun demikian, rasa sakit yang menyerang masih saja terasa. Pak Samsi meninggal subuh tadi. Kamu memikirkan apa sampai bisa terkena sasaran teluh itu? Aku hanya merasa iba saat melihat keluarga ini, Bu. Ibu sudah bilang, jika jangan mengasihani semua ini, strategis apapun itu, kamu tidak ingat hal apa yang waktu itu kena teluh. Kamu kan tahu pantangan dari ilmu ini. Aku berusaha tersenyum mengangguk, pertanda bahwa aku mengerti. Tak terasa, 2 hari setelah berlalu, tanpa melihat apa yang telah terjadi. Saat ketika tersadar, ternyata korban sudah bertambah lagi. Peperangan yang sangat mengerikan ini belum mencapai akhir. Situasi dan kondisi yang terjadi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ketika aku membuka mata, terdengar langkah seseorang yang berjalan mendekatiku. Bayangan itu terus mendekat dan perlahan mulai terlihat jelas. Sosok nenek tua berkulit keriput datang menghampiriku. Mbak Sareh, aku terkejut melihat sosok beliau kembali. Nih, makan biar sehat Bagas waras lagi. Beliau memberikan potongan kemenyan sebesar ujung kelingking anak kecil padaku. Keesokan harinya, mereka pergi menuju kediaman adik iparnya. Sementara itu, kami bertiga masih di sini dengan segudang misteri yang akan dihadapi nanti. Sematkan dalam diri, jika dengan keyakinan, maka akan didapati kemenangan. Halangan itu tidak akan usai tanpa berani menghadapi, melangkah meski harus mati di jalan yang terjadi ketentuan kebenaran.